Di sebuah desa yang kecil bernama Sukamaju yang terletak di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang tukang bakso bernama Amir. Usianya baru menginjak 35 tahun. Namun kurat-kurat lelah sudah tampak jelas di wajahnya yang tirus. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Amir sudah bangun dan mulai rutinitasnya. Rumah Amir hanyalah sebuah gubuk kecil beratap seng dengan dinding dari anyaman bambu. Di dalamnya hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur, ruang tamu, dan juga sekaligus dapur. Meski sempit dan sederhana, rumah itu selalu terasa hangat berkat kehadiran Siti, istri Amir yang setia, dan juga Dani, putra mereka yang baru berusia 7 tahun. "Pak, aku berangkat dulu ya," ucap Dani saat mau pergi ke sekolah. Amir mengangguk, mengambil bekal yang telah disiapkan Siti, lalu melangkah keluar rumah. Di luar, gerobak bakso yang sudah menunggunya. Gerobak itu sudah usang, catnya sudah mengelupas di sana sini. Tapi bagi Amir, gerobak itu adalah sumber penghidupannya. Dengan tenaga yang tersisa, Amir mendorong gerobaknya menyusuri jalan-jalan desa. Udara pagi yang sejuk dan kicau burung-burung menjadi teman perjalanannya. Sesekali ia berhenti untuk menawarkan baksonya kepada orang-orang yang mulai beraktivitas. "Bakso, bakso, bakso enak, masih hangat," teriaknya dengan suara serak. Beberapa pelanggan setia mulai berdatangan. Ada Pak Karyo, petani tua yang selalu memesan bakso sebelum berangkat ke sawah. Ada juga Bu Ratna, pemilik warung kelontong yang suka membeli bakso untuk sarapan anak-anaknya. "Seperti biasa ya Mir, 2 porsi," ujar Pak Karyo. Amir mengangguk dan mulai menyiapkan pesanan. Tangannya yang terampil dengan cepat memotong-motong bakso, menuangkan kuah, dan menambahkan bumbu-bumbu. Aroma bakso yang menggugah selera mulai keluar, membuat perut siapa saja mencium langsung merasa keroncongan. "Ini Pak, 2 porsi baksonya. Selamat menikmati," ucap Amir sambil menyerahkan 2 mangkok bakso kepada Pak Karyo. Pak Karyo tersenyum. "Makasih Mas Amir, baksomu memang sudah enak di desa ini." Pujian itu membuat Amir tersenyum malu. Ia tahu baksonya memang enak, tapi mendengar langsung dari pelanggan selalu membuatnya senang. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Amir tetap sama. Ia terus berjualan bakso dari pagi hingga sore. Kadang bahkan sampai malam jika dagangannya belum habis. Penghasilannya pun pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah Dani. Meski hidupnya serba kekurangan, Amir selalu berusaha untuk bersyukur. Ia bersyukur masih memiliki pekerjaan, masih bisa memberi makan keluarganya, dan juga masih memiliki pelanggan setia yang menyukai baksonya. Namun di balik senyum dan sikap optimisnya, Amir menyimpan keinginan yang besar. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia ingin Dani bisa bersekolah di tempat yang bagus. Ingin Siti tidak perlu bekerja sebagai buruh cuci, dan ingin memiliki rumah yang layak untuk mereka tinggali. Keinginannya itu terus membayangi Amir, membuatnya kadang-kadang merenung sambil berjualan. Ia sering bertanya-tanya, akankah ada keajaiban yang bisa merubah nasibnya?
Tanpa Amir sadari, keajaiban itu akan segera datang. Namun, seperti pepatah mengatakan, hati-hatilah dengan apa yang kau inginkan, karena terkadang keinginan yang terkabul bisa membawa petaka yang tak terduga. Hari itu adalah hari Jumat yang cerah. Amir seperti biasa mendorong gerobak baksonya menyusuri jalan-jalan desa. Namun entah mengapa hari itu terasa berbeda. Udara terasa lebih berat dan suasana desa tampak lebih sepi dari biasanya. Amir memutuskan untuk mencoba peruntungannya di daerah pinggiran desa, dekat dengan hutan yang konon katanya angker. Ia jarang sekali berjualan di sana karena memang jarang ada orang yang lewat. Tapi hari ini entah mengapa ada yang mendorongnya. Ia merasa harus pergi ke sana. Saat Amir tiba di jalan yang sepi, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran dan debu berterbangan, membuat Amir harus menutup matanya sejenak. Ketika ia membuka mata kembali, ia terkejut melihat sosok wanita yang berdiri di hadapannya. Wanita itu berpakaian serba putih dengan rambut hitam yang panjang. Wajahnya pucat pasi, namun anehnya tetap terlihat cantik. Mata wanita itu tetap menatap Amir dengan tatapan yang sulit diartikan. "Permisi bu, mau pesan bakso?" tanya Amir terbata-bata, berusaha menyembunyikan kekagetannya. Wanita itu tersenyum sambil menyapa Amir, tapi senyumannya tidak mencapai matanya. "Ya, aku mau bakso, tapi aku mau yang spesial." Amir mengangguk gugup. "Baik bu, aku akan buatkan yang spesial." Dengan tangan yang gemetaran, Amir mulai menyiapkan bakso. Ia memilih bakso yang paling besar dan menambahkan bumbu yang lebih dari biasanya. Saat ia menuangkan kuah, tiba-tiba Amir terkejut. "Maaf bu, darah." Wanita itu mengangguk. "Ya darah, tambahkan darahmu ke dalam bakso itu." Amir merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dan menggores jarinya. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk bakso. "Lebih banyak," kata wanita itu. Amir entah karena takut atau terhipnotis menuruti perintah itu. Ia menggores tangannya lebih dalam, membiarkan darahnya mengalir ke dalam mangkuk bakso. Setelah dirasa cukup, wanita itu mengambil mangkuk bakso itu. Ia memakannya dengan lahap, seolah-olah itu adalah makanan yang paling lezat yang pernah ia cicipi. "Enak sekali," ucap wanita itu setelah menghabiskan baksonya. "Sebagai hadiah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Wanita itu mendekat ke telinga Amir dan berbisik, "Di dalam hutan ada sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya kau akan menemukan harta karun yang mengubah hidupmu. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya." Setelah mengatakan hal itu, wanita misterius itu menghilang begitu saja, seolah-olah tertiup angin. Amir terdiam, masih shock dengan apa yang baru saja terjadi. Ia memandangi tangannya yang masih berdarah, bertanya-tanya apakah semua ini nyata atau hanya halusinasi saja. Dengan pikiran berkecamuk, Amir memutuskan untuk pulang lebih awal hari itu. Sepanjang jalan perjalanan, kata-kata misterius itu terus terngiang di telinganya. Harta karun, gua tersembunyi,
Apakah itu nyata? Malam harinya Amir tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pertemuannya dengan wanita misterius itu. Siti, sang istri, menyadari kegelisahan suaminya. Bertanya dengan cemas, "Ada apa, Mas? Kok kelihatannya gelisah sekali?" Amir hanya menggeleng, "Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit lelah." Tapi dalam hati, Amir tahu ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya lebih lama lagi. Ia harus mencari tahu kebenaran tentang gua tersembunyi tersebut. Mungkin pikirannya ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu untuk mengubah nasibnya, keluarganya. Tanpa ia sadari, keputusan untuk mencari gua tersebut membawanya ke dalam petualangan yang mengubah hidupnya selamanya. Petualangan yang penuh dengan misteri ketakutan yang mengintainya di setiap sudut. Keesokan harinya, Amir bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sudah memutuskan untuk mencari gua misterius yang disebutkan oleh wanita aneh kemarin. Dengan hati-hati ia menyiapkan bekal dan peralatan yang mungkin diperlukan, seperti senter, tali, dan sebotol air. "Mas, kamu mau kemana?" tanya Siti, karena heran melihat suaminya tidak menyiapkan gerobak bakso seperti biasanya. Amir tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku mau cari bahan-bahan bakso di pasar besar, Bu. Mungkin aku agak pulang sore hari." Siti mengangguk. Meski ada keraguan di matanya, ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Setelah berpamitan, Amir melangkah keluar rumah. Bukannya menuju ke pasar besar, ia justru berjalan ke arah hutan di pinggiran desa. Hutan itu terkenal angker. Banyak cerita seram yang beredar di kalangan penduduk desa tentang hantu dan makhluk gaib yang menghuni hutan tersebut. Amir menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Ia terus melangkah memasuki hutan. Matanya was-was mencari tanda keberadaan gua. Suara aneh mulai terdengar, ranting yang patah, gemersik dedaunan, dan kadang-kadang suara lolongan yang entah berasal dari mana. Setelah berjam-jam menjelajah, Amir mulai merasa putus asa. Ia sudah hampir memutuskan untuk pulang ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara semak-semak lebat, ada sebuah celah kecil yang tampaknya mengarah ke sebuah gua tersembunyi. Dengan jantung yang berdegup kencang, Amir mendekati celah itu. Ia harus merangkak untuk bisa masuk ke dalamnya. Udara di dalam gua tersebut terasa lembab dan hangat. Amir menyalakan senternya. Cahayanya menerangi dinding-dinding gua yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Semakin dalam ia masuk gua, semakin aneh suasana yang ia rasakan. Udara semakin dingin dan ada aroma aneh yang menguar campuran antara bau tanah basah dan sesuatu yang manis namun menyengat. Tiba-tiba senter Amir menyorot sesuatu yang berkilauan. Ia mendekat dan terkesiap. Di hadapannya tergeletak sebuah peti besar yang dihiasi ukiran-ukiran rumit. Dengan tangan gemetar, Amir membuka peti itu. Isinya membuat Amir terpana. Peti itu penuh dengan koin-koin emas, perhiasan, dan batu-batu permata yang berkilauan. Harta karun yang dijanjikan wanita misterius itu benar-benar ada. Tanpa pikir panjang, Amir mulai mengisi tasnya dengan harta karun itu. Ia bahkan melepas bajunya untuk dijadikan kantong tambahan. Pikirnya,
dipenuhi bayangan tentang kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, saat Amir sedang asik mengumpulkan harta, tiba-tiba ia mendengar suara tawa yang mengerikan. Suara itu menggema di seluruh gua, membuat bulu kuduk Amir berdiri. Ia berbalik dan melihat sosok wanita misterius yang ditemuinya kemarin. "Selamat Amir, kamu telah menemukan harta karunnya," kata wanita itu dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya, dan harga untuk harta ini adalah jiwamu." Amir merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Wanita itu semakin mendekat. Tangannya yang pucat terlurur ke arah Amir. Dengan sekuat tenaga Amir berteriak dan memaksa tubuhnya untuk bergerak. Ia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan harta yang telah ia kumpulkan. Suara tawa wanita itu terdengar menggema di belakangnya seolah mengejarnya. Amir terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Ia tersandung beberapa kali, tapi ketakutan membuatnya terus bangkit dan berlari. Akhirnya, ia berhasil keluar dari gua dan terus berlari menembus hutan hingga tiba di pinggiran desa. Dengan nafas yang terengah-engah dan tubuh gemetar, Amir tiba di rumahnya. Siti sang istri terkejut melihat keberadaan suaminya berantakan dan ketakutan. "Ya Allah, Mas, ada apa ini?" tanya Siti panik. Amir tidak menjawab. Ia hanya membuka tas dan baju yang ia jadikan kantong, menumpahkan semua isinya ke lantai. Siti terkaget sejadi-jadinya melihat tumpukan emas dan permata yang berkilauan. "Mas, ini dari mana?" tanya Siti terbata-bata. Amir menceritakan semua yang terjadi, dari pertemuannya dengan wanita misterius hingga penemuannya di gua. Siti sang istri mendengarkan dengan wajah yang sangat pucat. "Mas, ini tidak benar," kata Siti setelah Amir selesai bercerita. "Kita harus mengembalikan semua ini." Tapi Amir menggeleng keras. "Tidak, ini kesempatan kita. Kita bisa mengubah hidup dengan ini." Meski Siti masih ragu, akhirnya dia setuju untuk menyimpan harta itu. Mereka memutuskan untuk menjual sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam waktu singkat, kehidupan keluarga Amir berubah drastis. Mereka pindah ke rumah besar di kota, membeli mobil mewah, dan mengirim Dani ke sekolah internasional. Amir berhenti berjualan bakso dan mulai berbisnis properti. Namun, di balik kemegahan itu, Amir mulai mengalami hal-hal yang aneh. Ia sering bermimpi buruk tentang wanita misterius itu. Kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Suara-suara aneh sering terdengar di rumah baru mereka di tengah malam. Siti juga mulai merasakan keanehannya. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut rumahnya. Dani mulai mengalami mimpi buruk dan sering terbangun sambil menangis ketakutan. Suatu malam saat Amir sedang bekerja di ruang kerjanya, ia mendengar suara yang familiar membuatnya membeku. "Amir, sudah waktunya membayar hutangmu." Amir berbalik dan melihat wanita misterius itu berdiri di sudut. Wajahnya yang pucat kini tampak mengerikan dengan mata yang bersinar merah. "Tidak, pergi kau," teriak Amir sambil melemparkan buku ke arah wanita itu. Tapi buku itu hanya menembus sosok wanita itu seperti asap. Wanita itu terus tertawa mengerikan. "Kau tidak bisa lari, jiwamu adalah milikmu." Wanita itu terus tertawa mengerikan. "Kau tidak bisa lari dariku, Amir. Jiwamu adalah milikku sekarang." Sejak malam itu teror semakin menjadi-jadi. Benda-benda di rumah sering berpindah sendiri.
Suara-suara aneh terdengar setiap malam. Dani mulai sakit-sakitan dan dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Amir mulai putus asa. Ia mencoba mencari bantuan dari dukun dan paranormal, tapi tidak ada yang bisa membantu. Kekayaannya kini hanya seperti kutukan yang menghancurkan dirinya dan keluarganya. Dalam keputusasaannya, Amir teringat akan seorang kiai terkenal di desanya dulu, Kiai Hasan, yang terkenal bijaksana dan memiliki ilmu spiritual tinggi. Amir memutuskan untuk kembali ke desa dan mencari bantuan Kiai Hasan. Setibanya di desa, Amir langsung menuju ke rumah Kiai Hasan. Ia menceritakan semua yang terjadi dengan air mata berlinang. Kiai Hasan mendengarkan dengan sesama sesekali mengangguk penuh pengertian. "Anakku," kata Kiai Hasan setelah melihat Amir selesai bercerita, "apa yang kau alami adalah akibat dari keserakahanmu. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan hakmu, dan sekarang kau harus membayarnya." "Tapi Kiai, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau keluarga saya menderita," tanya Amir putus asa. Kiai Hasan terdiam sejenak lalu berkata, "Ada satu cara, tapi ini akan membutuhkan pengorbanan besar darimu. Kau harus mengembalikan semua harta itu ke tempat asalnya dan kau harus melakukan ritual pembersihan diri selama 40 hari 40 malam." Amir terkejut dengan syarat itu. Mengembalikan semua harta berarti harus kembali miskin. Tapi melihat penderitaan keluarganya, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Dengan berat hati, Amir menjual semua aset yang ia beli dengan harta karun itu. Ia mengumpulkan semua emas dan permata yang tersisa, lalu kembali ke gua misterius itu ditemani Kiai Hasan. Di dalam gua mereka melakukan ritual pembersihan. Kiai Hasan membacakan doa-doa suci sementara Amir mengembalikan semua harta ke dalam peti. Tiba-tiba sosok wanita misterius itu muncul. "Kau pikir ini sudah cukup?" tanya wanita itu dengan nada mengancam. Kiai Hasan maju ke depan. "Cukup, dia telah mengembalikan apa yang bukan haknya. Sekarang pergilah dan jangan ganggu dia." Terjadi pertarungan spiritual antara Kiai Hasan dan wanita misterius itu. Amir hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Akhirnya setelah perjuangan yang menegangkan, wanita misterius itu menghilang dengan cerita mengerikan. Setelah kejadian itu, Amir menjalani ritual pembersihan selama 40 hari 40 malam. Ia berpuasa, berdoa, dan melakukan amal baik. Perlahan tapi pasti kejadian aneh mulai berkurang dan akhirnya berhenti sama sekali. Setelah semua berakhir, Amir dan keluarganya kembali ke kehidupan sederhana di desa. Mereka kembali tinggal di rumah kecil mereka yang dulu. Amir kembali berjualan bakso keliling. Meski kembali miskin, Amir merasa lebih bahagia dan damai. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, melainkan dari ketenangan hati dan jiwa. Siti, sang istri yang selalu setia mendampingi Amir, kini terlihat lebih ceria. Dani juga kembali sehat dan ceria seperti dulu. Mereka mungkin tidak memiliki kemewahan, tapi mereka memiliki satu sama lain. Itu lebih dari cukup. Kisah Amir menjadi perbincangan di desa. Banyak yang takjub dengan pengalamannya, tapi lebih banyak lagi mengambil pelajaran dari kisahnya. Kiai Hasan sering menggunakan kisah Amir sebagai bahan ceramahnya, mengingatkan jamaahnya akan bahaya keserakahan dan pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki. Amir sendiri kini menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia sering berbagi pengalamannya kepada anak-anak muda di desa, menasihati mereka untuk selalu jujur dan bekerja keras dalam mencapai impian mereka. Harta yang didapat dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa kesengsaraan, kata Amir dalam salah satu nasihatnya. Kebahagiaan sejati
datang dari kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur atas apa yang ia miliki. Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian itu. Amir kini sudah menjadi kakek. Ia masih berjualan bakso meski kini dibantu oleh Dani yang sudah dewasa. Sore itu saat sedang duduk di terasnya, Amir memandang matahari terbenam dengan senyum damai. Siti duduk di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Amir dengan erat. "Terima kasih, Bu," kata Amir tiba-tiba. Siti menoleh. "Untuk apa, Mas?" "Untuk selalu ada di sampingku, untuk menerimaku apa adanya, baik saat kita miskin maupun saat kita kaya, untuk menjadi kekuatan saat aku lemah." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Mas, dan aku bersyukur bisa menjalani semuanya bersama." Mereka berdua terdiam menikmati kehangatan senja dan rasa syukur yang memuncak di hati mereka. Amir sadar ini adalah kekayaan sejati yang ia miliki. Cinta, keluarga, dan kedamaian hati. Kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau permata sebanyak apapun. Demikianlah kisah Amir, sang tukang bakso yang pernah merasakan kekayaan mendadak, namun akhirnya menemukan makna kebahagiaan sejati dan kesederhanaan. Kisahnya menjadi pengingat bagi siapa saja yang mengejar impian dan kekayaan. Kita harus tetap memegang teguh kejujuran dan rasa syukur, karena pada akhirnya kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita syukuri.